Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Suyono Mandang Indonesia. Ini adalah video pertemuan kita yang ke-6 ya, tentang panduan ide usaha pemula, cara buka supermarket, minimarket, yang kita mulai dari yang realistis, yang mudah kita wujudkan, yaitu dengan buka toko kelontong. Jadi bahasan kita kali ini adalah tentang rak toko, yang mana akan kita bahas nanti. Yang pertama ya, fungsi rak. Jadi fungsinya rak itu untuk apa? Yang kedua, jenis dan ukuran rak ya. Jadi jenis rak itu ada yang statis ya, tidak bisa naik turun ya. Ada yang dinamis, bisa naik turun menyesuaikan dengan barang yang di display. Terus juga rak itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sempit, ada yang lebar. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti akan kita bikin denah rak. Kalau tokonya lebarnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ke belakangnya berapa, nanti kita bikinkan denahnya semuanya ya. Jadi nanti akan di belakang akan ada 50 denah rak toko beserta biayanya. Jadi ya, sebelum barang dagangan masuk toko ya, perlengkapan toko yang sudah tersedia adalah rak. Jadi rak ini sangat penting. Jadi nanti sesuaikan jumlah rak dengan barang yang akan didisplay. Juga sesuaikan tata letak dengan ruangan Anda. Luasnya ruangan berapa, raknya harus berapa. Juga hindari ya, jangan terlalu banyak rak jika barangnya cuma sedikit. Juga pastikan jika dagangan banyak, semua item bisa terdisplay semua. Yang pertama ya, fungsi rak ya. Rak toko itu memiliki fungsi yang penting ya, yang vital dalam pengelolaan toko ya. Berikut ini fungsinya ya. Yang pertama, fungsi rak itu untuk memajang produk dengan rapi. Jadi untuk mendisplay ini agar rapi. Rak ini membantu menampilkan barang ya secara terorganisir ya, sehingga memudahkan pelanggan untuk mencari dan menemukan barang yang dibutuhkan ya. Misalnya ini ya, ini bisa terpajang semua meskipun itu jumlahnya satu ya. Kalau Anda lihat ya, di belakangnya nggak ada ya. Bisa terdisplay di depan semua, bisa vertikal ke atas. Yang kedua, bisa mengoptimalkan ruangan. Kalau ruangan Anda kecil, toko Anda kecil ya, rak memungkinkan untuk penggunaan secara vertikal seperti ini ya. Jadi meskipun satu-satu ditata ke atas ini bisa ya. Ini satu, ini juga satu ya. Oh, kalau Anda lihat tuh, ini satu ya. Jadi bisa ditata sampai ke atas, sehingga kapasitas toko itu bisa maksimal ya. Meskipun area Anda kecil, bisa menampung secara maksimal ya, setinggi jangkauan tangan orang mengambil. Yang ketiga ya, fungsi rak itu meningkatkan estetika toko ya. Jadi rak yang tersusun rapi dan menarik dapat memberikan kesan toko kita ini profesional dan memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Yang keempat ya, fungsi rak itu memudahkan pengelolaan stok. Dengan rak ini Anda bisa mengatur stok berdasarkan kategori. Di sini pampers, di sini pembalut, di sana underwear ya, di sini bumbu-bumbu dapur ya, itu bisa. Sehingga memudahkan pengecekan untuk pengisian barang. Yang habis ini apa? Pampers habis, tinggal dicek gitu ya. Yang kelima ya, meningkatkan penjualan. Maksudnya ya, penempatan rak di lokasi yang strategis ya. Strategis seperti dekat kasir, dekat pintu masuk ya, bisa digunakan untuk menampilkan barang-barang promosi ya. Begitu orang masuk, oh ada promosi ya. Yang keenam ya, fungsi rak itu menjaga produk agar tidak berserakan di lantai ya. Lantai ini agar bersih atau menghindari dari kerusakan ya, karena bertumpuk-tumpuk barang ya sembarangan. Nah, ini mengurangi barang risiko yang kedaluarsa, atau akibat barang yang bertumpuk-tumpuk itu nanti ada yang terpendam sehingga kedaluarsa tidak terpantau. Jadi itu tadi fungsi rak. Yang kedua ya, akan kita bahas tentang jenis rak dan ukurannya ya. Jadi standar minimal untuk rak minimarket atau toko ini bagaimana, seperti apa ya. Jadi saya akan bercerita. Jadi rak yang ada di toko ini ya, rak yang ada di toko ini kalau Anda lihat ya, ini yang sudah kita tata, ada isinya ya seperti ini ya. Stok kita kan cuma satu seperti ini, stoknya cuma satu ya. Kalau ditata jadi rapi ya. Dulu kita bikin rak itu lebarnya segini, akhirnya kita kecilkan. Ini adalah rak generasi kedua kita ya. Ini lebarnya segini 40, dari sini 40 cm ya, terus jaraknya ini 30 cm. Lalu kita kecilkan seperti ini, sininya 25 cm, sininya 25 cm juga ya. Jadi ini adalah generasi ketiga, ukurannya ini. Terus ini juga permanen, nggak bisa naik turun. Ini juga nggak bisa naik turun. Nah, kasusnya kalau nggak bisa naik turun ya, jadi barang itu ada yang tinggi segini ya, tingginya. Terus ada yang tingginya segini. Kalau barang kita cuma 3, stok kita 3, di sini akan lubang, di sini juga akan lubang. Apalagi barangnya yang seperti ini ya, pendek seperti ini. Belakang lubang, atasnya lubang ya. Nah, apalagi yang pendek seperti ini juga. Jadi kalau raknya tidak bisa naik turun, nah itu nanti berpengaruh terhadap
keindahan toko kita ya. Nah, ini kasusnya jika raknya tidak bisa naik turun terus terlalu lebar akan mengurangi keindahan toko kita. Nah, akhirnya saya kecilkan jadi segini ini sekarang ya. Nah, ini 25 cm 25 cm ya. Nah, ini akan kita coba 25 cm, ini bisa menyesuaikan tinggi rendahnya barang ya. Akan kita tata biar rapi ya. Kalau Anda lihat bentar aja, tata ya. Nah, stoknya satu-satu aja kita tata. Nah, ini yang agak panjang ya, kalau taruh di sini ya nggak bisa ya. Jadi bisa menyesuaikan tinggi barang biar toko nanti jadinya rapi ya. Ini yang belum ya. Jadi bisa Anda lihat ya, tadi sebelum kita tata dengan yang sudah kita tata ya. Nah, meskipun stoknya dikit-dikit seperti ini kan, stoknya cuma satu ya. Oh, satu ya, bisa ditata. Sekarang kita mulai bikin denah penataan rak toko ya. Denah rak toko ini untuk toko lebar 3 meter. Rak double di tengah cuma bisa 1 lajur ya. Untuk rak double di tengah 2 lajur bisa dimulai dari lebar muka toko 3,7 meter sampai dengan 5 meter. Untuk rak double di tengah 3 lajur bisa dimulai dari lebar muka toko 5,5 meter sampai dengan 6,5 meter. Untuk rak double 4 lajur di tengah dimulai dari lebar muka toko 7 meter sampai 8,5 meter. Untuk rak double di tengah 5 lajur bisa dimulai dari lebar toko 9 meter sampai dengan 10 meter. Toko 3x4, biaya pengadaan rak 7 juta untuk membeli 1 rak pinggir, 1 rak penutup, 7 rak pinggir, 1 megbol, 1 meja kasir. Toko 3x5 meter, pengadaan untuk biaya rak 9.790.000. Untuk 2 rak double di tengah, 2 rak penutup, 10 rak pinggir, 1 meja, 1 backwall. Toko 3x6 meter menghabiskan biaya 12.126.000. Untuk pengadaan 3 rak double, 2 rak penutup, 13 rak pinggir, 1 meja dan 1 backwall, uangnya 12.126.000. Toko ukuran 3x7 meter, biaya pengadaan rak 13.915.000. Dengan rincian untuk 4 rak double di tengah, 2 rak penutup, 15 rak di pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya 13.915.000 rupiah. Toko ukuran 3x8 meter ya, biaya pengadaan rak 17.206.000 rupiah. Dengan rincian untuk 4 rak double di tengah, 2 rak penutup, 18 rak pinggir, 2 backwall dan 2 meja kasir, uangnya 17.206.000 rupiah. Toko 3x9, biaya pengadaan rak 17.900.000 rupiah. Untuk pembelian 5 rak double, 2 rak penutup, 18 rak di pinggir dan 2 meja, 2 backwall, biayanya 19.900.000 rupiah. Ukuran toko 3x10 meter, biaya pengadaan rak 20.237.000. Untuk pembelian 6 rak double di tengah, 2 rak penutup, 21 rak pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir. Ukuran toko 3x11 meter, biaya pengadaan rak 21.232.000.
Untuk pembelian 6 rak double di tengah, 4 rak penutup, 21 rak pinggir, 2 backwall dan 2 meja kasir, uangnya 21.232.000. Ukuran toko 3 kali 12 meter, biaya pengadaan rak 23.568.000 ya. Untuk pembelian 7 rak tengah, 4 rak penutup, 24 rak pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir, uangnya 23.568.000. Kita beralih untuk lebar muka toko 4 meter ya. Ini pertama ada ukuran toko 4 kali 3 meter, biaya pengadaan rak 8 juta ya. Untuk pembelian 1 rak double di tengah, 2 rak penutup, 8 rak pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya 8 juta. Selanjutnya ada ukuran toko 4 kali 4 meter, biaya pengadaan raknya Rp10.143.000. Untuk pembelian 2 rak double, 4 rak penutup, 9 rak di pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya Rp10.143.000. Ukuran toko lebar muka 4 ke belakang 5 meter, biaya pengadaan rak Rp13.174.000. Untuk pembelian 4 rak double di tengah, 4 rak penutup, 12 rak di pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya Rp13.174.000. Ukuran toko 4 kali 6, biaya pengadaan rak Rp16.205.000 ya. Untuk pembelian 6 rak double di tengah, 4 rak penutup, ujung-ujungnya 15 rak di pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya Rp16.205.000. Ukuran toko lebar muka 4, panjang ke belakang 7 meter, biaya pengadaan raknya Rp18.784.000. Untuk pembelian 8 rak double di tengah, 4 rak penutup, 17 rak single di pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uangnya Rp18.784.000. Ukuran toko lebar muka 4, panjang ke belakang 8, biaya pengadaan rak Rp22.909.000. Untuk pembelian 10 rak double di tengah, 4 rak penutup, 22 rak pinggir, 1 backwall, 1 meja kasir, uang totalnya Rp22.909.000. Ukuran toko 4 meter kali 9 meter, biaya pengadaan rak Rp23.465.000. Untuk pembelian 10 rak double di tengah, 4 rak penutup, 20 rak pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir, uangnya Rp23.465.000.
Ukuran toko lebar muka 4 meter ke belakang 10 meter. Biaya pengadaan raknya 25.949.000 dengan rincian untuk membeli 12 rak double di tengah, 4 rak penutup, 22 rak single di pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir. Uangnya Rp25.949.000. Ukuran toko lebar muka 4, panjang ke belakang 11 meter. Biaya pengadaan raknya Rp29.033.000. Untuk pembelian 12 rak double di tengah, 8 rak penutup, 24 rak single di pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir. Uangnya Rp29.033.000. Ukuran toko lebar muka 4, panjang ke belakang 12 meter. Biaya pengadaan raknya Rp30.517.000 dengan rincian untuk pembelian rak double di tengah 14 biji, 8 rak penutup, 26 rak single di pinggir, 2 backwall, 2 meja kasir. Uangnya Rp31.517.000. Ikuti video kita selanjutnya ya untuk rincian desain denah rak toko, 3 lajur rak double di tengah, 4 lajur rak di tengah, dan rincian untuk lebar muka toko yang bisa 5 lajur rak double di tengah ya. Silakan ikuti terus video kita ke depan.